bukan sekedar kuota haji begitu saja ya, yang kita pahami ya, termasuk peralihan dana itu juga kan jadi masalah gitu. Terindikasi ada 313 miliar Allah, duit semua tuh ya. Ini duit semua. Kalau saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh DPR terkait pelaksanaan haji ini. Kalau memang diduga ada indikasi korupsi misalnya, ya harus diusut, harus pansus, sudah benar menurut saya begitu. Betul, ya. Karena mau tidak mau DPR itu kan wakil rakyat. Ya. Padahal yang berhaji itu kan rakyat. Kumpulkan uang sedikit-sedikit nabung ya. Seperti itu, dan itu saya alami sendiri. Padahal saya sendiri masih bertanya-tanya sampai detik ini. Saya daftar itu 2012. Itu aja kalau kita secara logika bahwa uang kita dimasukkan di bank itu kan berbunga-bunga kan begitu ya. Iya. Kemudian ditunda menjadi tambahan 3 tahun, itu yang 3 tahun. Iya. Yang lebih dari itu, di mana ini uangnya kan gitu kan? Nah, kalau sekarang ini kemudian ada peralihan mestinya dari reguler kemudian jadikan haji khusus atau furoda, nah, pasti ada sesuatu yang hilang dari dana itu kan, begitu ya. Ya betul, penjelasan Kiai Lutfi Basori tadi. Kalau misalnya beliau berangkat 2024, harganya masih katakanlah biar gampang hitung 50 juta misalnya, ya kan? Tapi karena mundur 3 tahun lagi, harganya nggak 50 juta lagi, naik lagi. Dan itu harus menambah biaya lagi. Sudah selama 12-15 tahun nggak dapat bunga, walaupun nggak berharap bunga, tapi kan uang diputar. Ada nilai manfaat istilah dalam bahasa syariahnya. Jadi Mang Zalimnya luar biasa. Nah, ini berangkat. Saya dengan istri saya, berarti kan 2 orang. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang lain-lain? Tentu kan banyak yang ditolong. Makanya betul kata anggota dewan itu zalim. Mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit supaya bisa berangkat haji, kemudian karena jatahnya dialihkan kepada orang-orang yang sangat kaya, kan bisa bayar 350 juta kan orang kaya, gitu kan? Maka zalim. Nah, NU melahirkan partai namanya PKB. Sekarang ketua PBNU muring-muring. Ini PKB sentimen nama adik saya. Gimana nih? Karena ketua PBNU kan kakaknya Menteri Agama. Saya tidak menilai PKB sebagai partai yang dilahirkan oleh NU. Ya. Tapi PKB ikut gebrakan terhadap pansus haji ini, saya sepakat gitu ya. PKS misalnya ikut pansus ini, saya sepakat. Gitu. Jangankan gitu ya. Yang partai nasional, mau Nasdem, mau PDI, mau Gerindra, kalau ini urusan umat dan akan mengadakan pansus, ada kemungkinan korupsi, pasti saya sepakat itu. Jadi tuduhan PKB sentimen itu nggak benar sama sekali. Kalau saya tidak melihat itu. Apalagi saudara sekalian, pansus ini kan kerja bareng, bukan cuma satu peraturan. Betul. Kenapa yang nggak dibilang Nasdem sentimen misalnya gitu ya? Ya itu. Jadi yang sentimen siapa sebetulnya? Bukan yang sentimen siapa, yang salah siapa. Oh, yang salah siapa. Pokoknya umat Islam jangan selalu dikalahkan, selalu dirugikan. Yang menganiaya, yang membuat rugi itu justru tokoh-tokoh Islam sendiri. Nah inilah masalahnya di situ. Harusnya mereka belain yang berjuang, malah mereka yang bikin tapi kenyataannya nggak ada begitu kan. Satu lagi, ya ini kan ketika pansus bergulir, banyak aksi yang mendesak KPK mengusut. Kalau saya tidak melihat secara politik Indonesia itu bagaimana. Pokoknya orang salah, kalau memang harus penjara gitu. Namanya salah. Baik itu menurut hukum syariat maupun hukum tata negara kan gitu ya. Kalau dalam hukum syariat, kalau mencuri ya potong tangan gitu. Kalau tidak bisa potong tangan minimal penjara kan begitu ya. Hukum negara bagaimana orang mencuri? Korupsi kan mencuri. Kalau memang terbukti korupsi ya penjara kan gitu.